Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus di tahun 2022 dan 2023, kembali di tahun 2024 ini, Radio Kardopa bekerja sama dengan Humas DPRD Sumatera Utara menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar pilihan-pilihannya itu memang rasional, objektif, dan sesuai dengan jejak rekam. Tidak semata-mata karena pragmatisme. Peran adik-adik di situ sangat strategis dan penting. Disiarkan langsung dari Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah Jalan Garuda Medan. Inilah dialog publik membangun generasi cerdas dengan topik merdekanya generasi muda cerdas di Pilkada 2024 dengan pembicara anggota DPRD Sumatera Utara Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA, akademisi UMN, Ibu Dr. Halimatul Maryani SHMH, dengan moderator akademisi UMN Nasriani Lubis SPD MPD. Ikuti dan dengarkan di 99,4 FM dan live streaming di www.kardopafm.co.id dan di Facebook Radio Kardopa 994 FM. Dengarkan Kardopa Medan. Kami tak berbeda. Pendengar Kardopa, kembali lagi di program Membangun Generasi Cerdas dengan tema Merdekanya Generasi Muda di Pilkada 2024. Disiarkan langsung dari ruangan rapat Senat Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Jalan Garuda 2A, nomor 93, Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi buat pendengar Kardopa dimanapun kalian berada. Dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Perkenalkan, saya Purnamasari yang akan menjadi host untuk pada pagi hari ini. Sekedar menginformasikan bahwasanya membangun generasi cerdas ini sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga sekarang. Di tahun 2024 kita sudah mengadakan ke-8 kalinya. Yang pertama kita di Visipol USU, yang kedua kita di Vis UINSU, yang ketiga kita di STKIP Budidaya Binjai, yang keempat kita di Vis Unimed, yang kelima kita di STK Bhinneka, yang keenam kita di UPH, yang ketujuh kita di Fakultas Ilmu Budaya USU. Dan yang kedelapan, kita kembali lagi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Tepuk tangan dong buat kita semua. Gimana nih kabarnya buat teman-teman? Kabar baik nggak? Ini udah pada masuk atau masih liburan? Masih liburan, berarti fresh-freshnya lah ya. Baik, program kali ini kita kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Universitas Muslim Nusantara, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Baik, langsung saja kita buka acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin, mohon berdiri sejenak.
Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan oleh Bapak Dr. Andos Firmansyah, MSI, Rektor UMN Al-Wasliyah. Untuk kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Samsul Bahri, MSI, Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasliyah Medan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairlakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Haji Firmansyah, MSI, yang kebetulan pada pagi hari ini Pak Rektor masih berada di luar kota, dan mohon izin kepada kita semua. Selanjutnya hormat kita kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, dan hormat dan salut kita kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA yang sudah berhadir. Beliau adalah dosen di UMN Al-Wasliyah dan juga kita kenal sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Yang sama-sama kita hormati pihak Radio Kardopa 99,4 yang sudah mengelola pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya hormat juga kita kepada Humas DPRD Sumatera Utara yang telah memfasilitasi kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya yang saya hormati dan saya sayangi mahasiswa-mahasiswa UMN Al-Wasliyah dan semua pendengar Radio Kardopa 99,4 FM dimanapun berada, termasuk FM live streaming Facebook Kardopa 99,4 FM dimanapun kita berada. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sebuah pembincangan sebuah seminar, sebuah perbincangan tentang membangun generasi cerdas dengan tema Merdekanya Generasi Muda Cerdas di Pilkada 2024. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya. Pertama sekali kami sampaikan terima kasih dari keluarga besar Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah kepada Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, kepada jajaran pimpinan Kardopa, Radio Kardopa 99,4 FM, terkhusus kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA yang telah memfasilitasi acara yang sangat berkualitas ini. Anak-anak mahasiswa yang kami banggakan, ini adalah sesuatu hal yang kita sangat mengapresiasi. Tadi sudah saya sampaikan titip salam Pak Rektor dan dia sangat berharap acara ini adalah acara yang bisa kita gunakan sebagai tempat kita untuk menyampaikan bentuk-bentuk ide atau gagasan yang nantinya akan disampaikan kepada calon legislatif kita, kepada senator kita. Dan ini juga merupakan sesuatu yang baik bagi kita untuk menunjukkan eksistensi umumnya UMN Al-Wasliyah dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi UMN Al-Wasliyah. Kami, Pak Peter, sangat berterima kasih UMN Al-Wasliyah menjadi perguruan tinggi atau tempat ke-8 dari acara live streaming ini. Dan kami juga sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dilanjutkan di sini jika memang diperlukan UMN Al-Wasliyah untuk memfasilitasi apa yang menjadi sebuah program-program yang ada
khususnya kepada Abangda Dr. Haji Ahmad Darwis SAGMA. Anak-anak kami sekalian, tema yang diusung oleh live dari Radio Kardopa 99,4 ini adalah sesuatu hal yang baik, membangun generasi yang cerdas. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, salah satu generasi yang cerdas itu adalah memiliki adaptasi yang luas, memiliki sifat terbuka, ya. Adaptasi yang luas merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk bisa membuka diri kita pada sebuah informasi yang penting, membuka diri kita pada komitmen atau ide yang kita miliki, ya. Kadang-kadang kita selalu membanggakan pemikiran dan gagasan kita. Sesungguhnya ide dan gagasan kita itu tidak akan semakin berkembang kalau kita tidak menerima masukan, tidak menerima kritikan dari orang yang lain, Oleh sebab itu, salah satu ciri daripada generasi cerdas itu adalah dia menerima, beradaptasi, dia menerima kritikan sangat luas kepada orang, memiliki adaptasi yang sangat luas juga terhadap perubahan-perubahan yang ada. Hal ini sangat penting bagi kita untuk memiliki semacam pengembangan pada diri kita. Hari ini kita mungkin perlu belajar, perlu mendengarkan dari narasumber yang sudah disiapkan Radio Kardopa, Humas DPRD, yang berhubungan dengan bagaimana sih pola bentuk dari generasi cerdas yang mungkin nantinya akan merupakan implementasi dari Pilkada 2024 ini. Ya, sesuatu yang penting bagi kita adalah memilih atau melaksanakan pilkada bukan persoalan subjektif kita gitu ya. Tetapi bagaimana kita memilih dan berkontribusi di pilkada itu dengan prinsip objektivitas. Dan hari ini persoalan objektivitas itu anak-anak kami adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Karena kadang-kadang objektivitas itu selalu dihubungkan dengan subjektivitas. Yang kemudian objektivitas itu menjadi kabur gara-gara subjektivitas kita. Anak-anak, saya pikir salah satu ciri daripada generasi cerdas itu adalah sifat terbuka kita pada sesuatu yang benar. Walaupun dalam hati kita, dalam subjektivitas kita mungkin tidak benar. Oleh sebab itu, kami sekali lagi Pak Peter, kawan-kawan dari Radio Kardopa, sangat mengapresiasi pelaksanaan acara ini, dan kita sangat berharap anak-anak mahasiswa bahwa pelaksanaan ini dapat terlaksana dengan baik, dan kontribusi kita perlu kita sampaikan kepada para senator, kepada para pembicara yang hari ini diundang oleh Radio Kardopa, yaitu Pak Dr. Haji Ahmad Darwis SAGMA. Di sebelah kiri saya ada Dr. Halimatul Mariani SHMH. Yang kedua pembicara ini adalah pembicara yang kita ketahui sangat piawai dalam bidangnya dan memiliki jejak akademis yang sangat baik. Oleh sebab itu, kesempatan yang sangat baik ini anak-anak kami, termasuk pemirsa Radio Kardopa dimanapun berada, mungkin ini sesuatu kesempatan bagi kita untuk berdiskusi bagaimana membuka cakrawala kita untuk menjadi orang yang bijak dan cerdas dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada 2024. Saya pikir demikian. Sekali lagi Pak pada Humas dari Provinsi Sumatera Utara, implementasikan kegiatan lingkungan, Eko menyampaikan kepada sini. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa UMN Al-Wasliyah sangat berterima kasih sekali kepada pihak Radio Kardopa 99,4 FM dan kepada pihak Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya kepada Abangda Dr. Haji Ahmad Darwis
SAGMH untuk mungkin nanti kita bisa mengimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi Pak Peter, terima kasih. Mohon maaf kami jika ada suatu tempat yang mungkin tidak pada tempatnya. Kami mohon kita dapat memaafkannya dan berharap ini bisa berguna untuk kemajuan kehidupan politik di Indonesia. Saya pikir demikian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Bahri, MSI, Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasiyah Medan yang telah memberi kata sambutannya kepada kita semua. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, kita masuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema Merdekanya Generasi Muda Cerdas di Pilkada 2024. Nah, sebelum kita masuki, saya mau nanya buat sama teman-teman mahasiswa ini. Apa sih pandangan teman-teman terhadap tema kita pada pagi hari ini? Ada yang mau jawab? Atau gimana? Silakan. Ada? Mungkin nanti pas ada sesi tanya jawab aja bisa bertanya kepada Pak Darwis, anggota DPRD dan sama Ibu selaku akademisi UMN Al-Wasiyah. Baik, pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, kita masuki acara inti yaitu membangun generasi cerdas dengan tema Merdekanya Generasi Muda Cerdas di Pilkada 2024. Yang akan dipandu oleh Ibu Nazriani Lubis, SPD, MPD, selaku akademisi UMN Al-Wasiyah. Saya serahkan kepada Ibu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Purnama. Saya mau sapa dulu, ini ada Pak Wakil Rektor 3 di sini, Pak Ahmad Darwis dan Ibu Halimatul Mariani, dan tentunya juga salam takzim untuk Pak Rektor yang sedang berhalangan hadir. Dan juga ada Pak Peter sebagai produser di sini. Baik, saya Nazriani Lubis, senang sekali bisa diberi kesempatan untuk menjadi moderator untuk diskusi pagi hari ini. Dan tentunya topik ini sangat trending ya akhir-akhir ini, sangat banyak diperbincangkan dari semua kalangan, baik itu kita sebagai mungkin dosen, mahasiswa, remaja juga sangat tertarik dengan topik ini. Kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi mengenai Merdekanya Generasi Muda Cerdas di Pilkada 2024. Sudah bersama kita dua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis, SAGMA, dan juga Ibu Dr. Halimatul Mariani, SHMH. Oke, bagaimana Pak Darwis kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Halimah, bagaimana kabarnya Bu Halimah? Semangat ya Bu, kita diskusi ya Bu. Semangat pagi. Baik, sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, saya mau kasih sedikit perkenalan singkat dua narasumber kita hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis, SAGMA. Beliau merupakan dosen di UMN Al-Wasliya dan sekarang sedang mengemban amanah sebagai anggota DPRD Sumatera Utara ya Pak ya. Beliau sangat kaya akan pengalaman organisasi ya, pernah menjadi Ketua Bidang Pembinaan Daerah DPD PKS Medan, kemudian juga Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Umat Islam Sumatera Utara, dan juga Wakil Sekretaris Majelis Amal Sosial PB Al-Wasliya.
Nah, sebagai senator, anggota dewan, Pak Darwis ini punya visi yang sangat luar biasa ya, menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang profesional, merakyat, peduli, amanah, tanggung jawab dalam memperjuangkan masyarakat Sumatera Utara. Hal itu terbukti bahwasanya Pak Darwis ini banyak banget kegiatan volunteer ya Pak, membantu dan mengadvokasi warga, membangun korban bencana alam, gotong royong, sunat massal seperti itu ya Pak ya. Nah, nanti kita akan diskusi ya Pak lebih dalam ya Pak mengenai bagaimana persiapan pilkada di 2024 ini. Nah, selanjutnya ada Ibu Dr. Halimatul Mariani. Saya sering sekali ketemu sama Bu Halimah di UMN Al-Wasliyah. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah. Tidak hanya sebagai dosen, tapi beliau merupakan wakil dekan 1 Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah. Jadi mungkin teman-teman 994 Kardopa FM mau diskusi, mau konsultasi, mau sekolah di kuliah di UMN Al-Wasliyah, ambil Fakultas Hukum, bisa konsultasi sama Bu Halimah. Nah, Bu Halimah ini konsisten sekali ya, riwayat pendidikan dari ilmu hukum, S2-nya ilmu hukum, S3-nya juga ilmu hukum, dan terus mengembangkan keilmuan dengan menjadi peneliti di bidang ilmu hukum. Hal itu terbukti bahwasannya Bu Halimah selalu mendapatkan lolos nih penelitiannya didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek sejak tahun 2012 ya Ibu sampai 2023 lalu. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk 2 narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Nah, kita lanjut ya. Jadi bahwasanya nanti kita Pak kita diskusi terlebih dahulu, nanti Pak Darwis dan Bu Halimah alokasi waktunya 10 menit. Setelah itu nanti kita baru diskusi sama adik-adik mahasiswa yang hadir di ruang rapat Salim Sregar dan juga yang teman-teman Kardopa FM yang ada dimanapun berada. Oke, langsung saja saya persilahkan yang pertama untuk Pak Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA. Silakan Pak. Udah. Mungkin lebih dekat. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator Bu Najriani Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Viter ya selaku pengelola Radio Kardopa 99,4. Kemudian yang kita hormati juga ya moderator kita ada Ibu Najriani Lubis, kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Dr. Halimatul Mariani SHMH ya, akademisi UMN Al-Wasliyah Medan. Kemudian juga yang kita hormati para staf pengajar dosen UMN, ada Pak Samsul Samsul Bahri, Saiful Bahri, ada Pak Zulkifli Hasibuan, dan ada dosen-dosen staf yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang saya hormati ya, dan yang saya banggakan ya, saya cintai adik-adik ya mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Nah, baik, dalam pertemuan kali ini ya adapun tema yang akan kita bahas pada kegiatan podcast hari ini ya, yaitu tentang generasi cerdasnya generasi muda ya, merdekanya generasi muda ya, yang cerdas dalam Pilkada 2024. Nah, hal ini adalah merupakan hal yang penting ya bagi generasi muda kita untuk berpartisipasi aktif
dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang. Karena generasi ini ya diharapkan memiliki ya kecerdasan dalam memahami dinamika politik dan memiliki sikap yang merdeka. Ya, arti merdeka itu bebas dari pengaruh negatif, yaitu pengaruh dari politik uang atau money politik, ya, kemudian berita hoax, kemudian black campaign, kampanye hitam, ya, dan bentuk-bentuk ya perbuatan negatif yang bisa ya mempengaruhi atau ya menjadikan pilkada tidak berjalan dengan efektif dan pilkada tidak berkualitas. Nah, dalam hal ini, nah, bagaimana ciri-ciri ya atau karakter ya generasi muda yang cerdas merdeka ya dalam pilkada 2024? Di antaranya yang pertama ya generasi muda yang cerdas itu pertama cirinya adalah cerdas dalam memilih. Nah, artinya generasi muda yang cerdas dalam memilih ini memiliki kemampuan untuk menganalisis visi dan misi serta program kerja calon kepala daerah. Kemudian ya berpikir kritis dalam mengevaluasi janji-janji politik dan rekam jejak calon, bukan hanya sekedar terpengaruh oleh pencitraan atau popularitas. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ya generasi yang merdeka cerdas dalam pilkada 2024, merdeka dari pengaruh politik uang. Artinya, ya, generasi yang merdeka cerdas itu tidak mudah tergoda oleh iming-iming materi, ya, iming-iming hadiah atau sogokan untuk memilih calon tertentu. Kemudian menjaga integritas sebagai pemilih dengan tidak terlibat dalam politik praktek politik uang yang bisa merusak demokrasi di negeri kita ini. Kemudian ciri generasi yang merdeka cerdas dalam pilkada 2024 yang ketiga, mampu menggunakan informasi yang akurat. Nah, artinya ya generasi yang merdeka dan cerdas itu ya dia mampu menggunakan informasi yang akurat, yaitu dengan aktif mencari informasi dari sumber yang kredibel dan terverifikasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang calon dan situasi politik. Kemudian menghindari ya informasi berita hoax dan disinformasi yang dapat mempengaruhi pilihan secara tidak rasional. Biasa kalau di dalam kontestasi menjelang pilkada, pileg, ya pemilu dan lain sebagainya, itu kan ya berita-berita hoax itu kan luar biasa, ya dahsyat dan gencarnya ya di semua media. Nah, jadi artinya ya generasi muda yang merdeka dan cerdas itu dia mampu ya mencari informasi ya yang ya kredibel dan terverifikasi ya dan mampu menggunakan akal secara rasional. Kemudian yang keempat ya ciri generasi yang cerdas ya generasi merdeka dan cerdas, kritis terhadap kampanye negatif. Ya artinya tidak mudah terpengaruh oleh kampanye hitam. Ya, ujaran kebencian atau serangan pribadi yang ditujukan untuk menjatuhkan calon tertentu. Jadi fokusnya adalah pada substansi kampanye yang berkaitan dengan kebijakan dan program kerja calon.
Nah, ciri yang kelima adalah berani dalam mengambil sikap. Nah, generasi yang merdeka, cerdas, berani menyuarakan opini dan pandangan terkait pilkada secara rasional dan sopan, baik di media sosial maupun dalam diskusi-diskusi publik. Kemudian menjadi agen perubahan dengan mengajak teman, ya, keluarga, saudara, dan komunitas untuk terlibat dalam proses demokrasi yang sehat. Kemudian yang keenam, ya, generasi yang merdeka dan cerdas adalah aktif dalam pengawasan pemilu. Nah, artinya ya generasi yang merdeka dan cerdas itu dia terlibat dalam pemantauan dan pengawasan jalannya pilkada, baik secara langsung maupun melalui organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang pemilu, serta melaporkan ya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses pilkada untuk menjaga transparansi dan kejujuran. Dan yang terakhir, ya, ciri ya generasi yang merdeka dan cerdas adalah berpartisipasi dalam edukasi politik. Ya, mengadakan atau berpartisipasi dalam kegiatan edukasi politik, ya, seperti kegiatan yang kita lakukan sekarang ini. Ya, bisa dalam bentuk diskusi, seminar, kampanye publik, ya, untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat, terutama ya di generasi muda. Kemudian menjadi panutan bagi masyarakat dalam membangun budaya politik yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab. Nah, inilah merupakan ciri dari generasi yang merdeka dan cerdas dalam Pilkada 2024. Apalagi kalau kita lihat jumlah pemilih terbesar dalam pemilu atau pilkada atau pilpres atau ya dalam kontestasi ya pemilihan pada saat sekarang ini berdasarkan hasil data ya dengan demografi banyaknya jumlah ya pemuda. Nah, kalau kita lihat itu kan ada beberapa klasifikasi, ada generasi Z yang ditandai dengan usia sekitar 17 sampai 25 tahun. Kemudian ada generasi milenial ya dari usia 26 sampai 45 ya. Kemudian ada generasi Y, kemudian ada generasi baby ya booming, ada generasi terdahulu. Nah, dari 4 klasifikasi ya jumlah penduduk di Indonesia, generasi muda milenial itu mencapai 40% jumlah mereka. Ditambah lagi dengan generasi ya Z ya bisa mencapai 60 sampai 70%. Jadi artinya ya perubahan itu ada pada ya generasi muda. Nah, oleh karenanya ya dengan diskusi atau podcast pada hari ini, nah ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan ya negara Republik Indonesia ya pada umumnya dan khususnya untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih applause untuk Pak Dr. Ahmad Darwis atas pemaparan materi mengenai ciri-ciri pemuda yang cerdas di Pilkada 2024 ini ya Pak ya. Nah, pemirsa Kardopa 99,4 FM, sekarang kita lanjut ya ke narasumber yang kedua. Untuk itu mari kita sambut Ibu Dr. Halimatul Maryani SHMH. Silakan Ibu. Baik,
Terima kasih kepada Ibu Najriani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semua adik-adik mahasiswa, audiens, dan seluruh pendengar Kardopa di seluruh Sumatera Utara ya. Terima kasih, salam hormat kita kepada Bapak Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah ya. Berikut jajarannya pada saat ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Samsul Bahri ya. Kemudian yang saya hormati juga para simpatisan dosen-dosen dosen-dosen UMN Al-Wasliyah, kemudian pihak dari Kardopa, lalu adik-adik tercinta ya, mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Baik, tema menarik yang hari ini ya Ibu, dengan merdekanya generasi muda, cerdas generasi seterusnya ya, untuk menghadapi Pilkada 2024 gitu ya. Terima kasih semuanya. Ada pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit opini ya, atau narasi atau deskripsi terkait dengan peran akademisi membangun generasi muda Indonesia yang cerdas sebagai penerus bangsa. Itu terkait dengan merdekanya generasi muda cerdas. Oke. Berdasarkan tema itu, maka ada tiga hal yang penting bagi kita untuk kita pahami. Yang pertama itu adalah apa itu akademisi, kemudian yang kedua adalah apa itu generasi muda, lalu yang ketiga siapa itu pemuda. Oke. Akademisi dalam hal ini adalah sosok pendidik yang mentransferkan ilmunya kepada orang lain. Dalam hal ini adalah para anak didik. Universitas adalah mahasiswa ya, berdasarkan tugasnya sehari-hari. Dalam rangka ini adalah dosen. Saya misalnya mewakili dosen, ada Pak Zulkifli juga, ada Pak Saiful Bahri juga, termasuk Ibu moderator juga ya, dosen ya, dengan tugas pokoknya adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian masyarakat. Oke, itu untuk kategori akademisi. Kemudian yang kedua, siapa itu generasi muda? Generasi adalah kelanjutan, keturunan, penerus, ya, hubungan darah misalnya ya, atau pengganti misalnya. Nah, generasi mudanya adalah kaum muda, kelompok muda, yang senantiasa semangatnya memiliki kesemangatan, misalnya para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia misalnya, termasuk mahasiswa kita untuk akademisi, khususnya Universitas Muslim Nusantara. Lalu yang ketiga, siapa itu pemuda? Nah, dalam hal ini, pemuda itu adalah secara akademisi ya, satu individu ya, yang dilihat dari fisiknya berubah, kemudian berkembang dengan pengembangan ilmu pengetahuan misalnya atau fisik, lalu dengan fisikisnya ingin bersemangat untuk mengembangkan emosionalnya, emosional jiwa gitu ya. Emosional jiwa itu banyak, termasuk keingin rasa tahuan, novelty yang ditemukan, pengalaman, transportasi, transfer ilmu dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda itu adalah semua warga negara Indonesia yang periodenya yang penting itu dalam usia misalnya 16 sampai 30 tahun, 35 tahun, termasuk juga 40 tahun, karena di sini adalah produktivitas. Nah, inilah pemuda dalam kategori akademisi. Oke, lalu ada tiga pokok atau tiga modal utama yang dimiliki oleh si pemuda itu. Tadi sudah kita, pemuda itu antara 16 sampai dengan 35, 30 atau 40 tahun. Modalnya ada tiga. Pertama, pemuda itu harus sebagai agen pembaharuan.
atau yang disebut dengan agent of change. Artinya apa? Dengan agen pembaharuan itu, seorang pemuda itu bisa merubah dari pandangan-pandangan yang untuk mendapatkan pandangan positif, misalnya ya. Kemudian yang kedua, pemuda itu harus memiliki kontrol sosial, ya, pengawas sosial, ya, termasuk komunikasi yang baik, berteman yang baik, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, nah ini manusia atau pemuda yang cerdas, seperti tema yang pada hari ini kita sampaikan. Sasaran tepatnya adalah, nah terkait dengan Pilkada 2024 nanti berarti yang pertama itu ini untuk seluruh Indonesia. Yang pertama itu adalah pemuda Indonesia. Kemudian adalah pemuda-pemuda yang ada di daerah-daerah, ya termasuk ya apa namanya kondisi atau lokasi pilkada masing-masing misalnya itu pemuda. Lalu khusus untuk akademisinya, nah hari ini di universitas misalnya salah satunya dapat kesempatan hari ini adalah Universitas Muslim Nusantara sebagai wadah misalnya kan. Ini adalah contohnya adalah mahasiswa, insan-insan pemuda yang insan, pemuda-pemuda yang insan sebagai akademis misalnya. Nih contohnya adik-adik mahasiswa. Nah, salah satunya adalah wadahnya adalah universitas, bagian dari akademisi. Nah, anak-anak atau adik-adik mahasiswa kita ini adalah kita bina untuk ya supaya menjadi pertama itu wadah itu ada universitas itu adalah beretika ya, bermoral kalau dalam pendidikan kewarganegaraannya itu pendidikan moral ya, moral itu etika. Kalau dalam apa kajian Islamnya itu akhlakul karimah. Kalau dalam ininya etika, adab, sopan dan santun ya, semua itu harus dibaring itu. Jadi selain yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Darwin tadi, termasuk juga itu di koridor dalam konteks adab, gitu ya. Itu untuk kategori pemuda. Lalu bagaimana dengan kontribusi akademi terhadap pemuda ini? Nah, katakanlah mahasiswa ya, Pak Peter, yang karena salah satunya pemuda di universitas adalah mahasiswa. Pertama adalah akademisi memberikan pembinaan pola pikir dan karakter, ya, supaya para generasi-generasi muda, termasuk nanti dalam menyikapi Pilkada 2004 ya kan, berkarakter dengan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, wadahnya adalah akademisi. Nah, salah satunya wadahnya adalah akademisi dalam hal untuk mencerdaskan generasi muda kita, pemuda di Indonesia, khususnya di daerah, misalnya Sumatera Utara. Lalu yang ketiga adalah kontribusi akademisi itu adalah membimbing para pemuda menuju masa depan yang cerdas. Nah, salah satunya bimbing kami sebagai dosen membimbing atau sebagai akademisi membimbing mahasiswa untuk nanti ya gunakan hak pilihnya sesuai dengan produk masing-masing, tupoksi masing-masing ya gitu ya, gunakan hak pilihnya. Transparansi juga boleh ya, tapi tetap dalam koridor etika-etika yang baik. Nah, sasarannya adalah pemuda Indonesia. Untuk semua ya. Baik para pendengar Kardopa 99,4 ml, kemudian mahasiswa-mahasiswa kami yang hadir bersama kita hari ini. Lalu karakter pemuda itu apa sih? Yang pertama, asah bakat. Asah bakat melalui apa saja sesuai dengan karakter atau ciri khas yang kita punya. Kemudian yang kedua, buang sifat tele-tele, buang sifat malas, ya kan? Jangan bertunda-tunda. Makanya kalau ada PR untuk mahasiswa, hari ini dosen A memberikan tugas, silahkan kerjakan dengan cepat. Itu salah satu adalah tugas dari pemuda yang baik. Ya, oke. Kemudian gemar membaca. Ya, gemar membaca lengkapi referensi, rujukan supaya kita menjadi manusia insan akademis yang cerdas. Oke, baik. Nah,
Kemudian itu dari segi akademisi. Kemudian kalau kita satu arahkan atau hubungkan dengan karakter ketika zaman Rasulullah ya kan, siapa itu pemuda? Maka ada pemuda itu dikaitkan dalam 3 surah. Surah pertama itu ada dalam surah Yunus ya, bahwa pemuda itu adalah pemuda yang beriman. Kemudian ada di surah Yusuf, pemuda itu adalah pemuda yang penafsir mimpi, artinya menemukan inovasi-inovasi baru. Dan maka dalam hal ini adalah pemuda yang cerdas. Lalu yang ketiga ada di surah Al-Kahfi, pemuda-pemuda yang rela berkorban dan ikhlas meninggalkan kampung halamannya untuk menghuni gua demi mempertahankan keimanan dan keyakinannya. Lalu yang keempat adalah itu ada di surah Anbiya ya, pemuda yang pemberani. Contohnya itu saat itu adalah pemuda Ibrahim berani menghancurkan berhala-berhala demi ya untuk menyelamatkan kaumnya dari syirik. Nah, itu dia. Jadi ada tipe-tipe inilah sebenarnya pemuda. Cerdas, pemberani, beriman dan yakin, kemudian tambah satu lagi beretika. Saya pikir ini aja untuk diskusi kita hari ini. Kita kembalikan kepada Ibu Najriani Lubis. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Ibu Halimah. Jadi luar biasa sekali ya pembahasan kita. Jadi kita tahu nih bagaimana ciri-ciri generasi muda cerdas untuk persiapan Pilkada 2024. Nah, setelah ini kita akan kita akan diskusi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita break dulu. Nah, saya persilahkan nih kembali ke Kak Purnama. Silahkan Kak. Terima kasih kepada Ibu Nazria Lubis dan terima kasih juga kepada kedua narasumber kita yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, nanti kita akan masuki sesi tanya jawab. Buat pendengar Kardopa boleh juga ikutan lewat dari Facebook kita, tulis pertanyaannya lewat dari komentar. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Radio Kardopa 99,4 FM berani tampil beda live langsung dari ruangan rapat Senat Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Kita kembali lagi di program Membangun Generasi Cerdas dengan tema Merdekanya Generasi Muda di Pilkada 2024. Kita masuki sesi tanya jawab. Sekali lagi buat pendengar Kardopa dimanapun kalian berada boleh ikutan juga lewat dari isi Facebook kita di kolom komentar. Saya serahkan kepada Ibu Nazria. Silakan. Oke, terima kasih Kak Purnama. Saya yakin sudah banyak ya untuk benar kita. Oke, ingin bertanya, kami persilahkan. Jadi kita ada di ruang rapat. Di sini ada mahasiswa dan tentunya juga Kardopa dimanapun berada. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan agar kita diskusi lebih komprehensif lagi, lebih dalam lagi. Bagaimana sih persiapan kita sebagai generasi muda agar menjadi generasi muda yang cerdas di Pilkada 2024. Mungkin kita mulai dari yang di ruang rapat terlebih dahulu ya, Kak Purnama ya. Oke, silakan, boleh. Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan juga asal fakultasnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di agribisnis Fakultas Pertanian. Oke, Ya silakan. ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Anwar Ahmad Ahmad Darwis. Darwis SAGMA. Yang saya hormati Ibu narasumber yang kedua, pertanyaan saya adalah kita sebagai mahasiswa yang punya jiwa intelektual, yang artinya di mana mempunyai kecerdasan, berpikir, tidak termakan hoaks. Apa sih kepada Ibu dan Bapak yang akan disampaikan kepada halayak umum, kepada khususnya warga yang ada di Kota Medan dan Sumut untuk tidak termakan yang namanya berita hoaks dalam Pilkada 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa ya pertanyaannya ya. Oke, bisa dijawab tadi ya Pak, mungkin saya rangkum sedikit pertanyaannya. Jadi bagaimana nih kita mahasiswa berperan ya mengedukasi masyarakat luas untuk tidak termakan hoax gitu ya. Terima kasih Ahmad Rahman dari Fakultas Pertanian. Langsung dijawab mungkin dari Pak Ahmad Darwis terlebih dahulu. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan terkait dengan kita bisa di bagaimana agar kita tidak termakan tadi ya. Nah, ya, iya, iya, tidak termakan dan bisa memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Nah, jadi upaya yang harus dilakukan sebagai mahasiswa tentu ya, karena mahasiswa ini adalah generasi ya muda, generasi Z ya atau disebut Gen Z. Nah, ini kan mereka memiliki kecenderungan dengan media sosial, dengan teknologi. Nah, jadi artinya mahasiswa bisa ya mencari informasi-informasi yang akurat, bisa mencari ya informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi berita-berita hoax itu ya bisa dicari dengan melalui berbagai media, baik media sosial, media yang media cetak maupun media online. Nah, dengan semua akun itu bisa. Nah, misalnya ada berita, nah terkait dengan pilkada begini, itu bisa dilihat beritanya, websitenya, siapa penulisnya, kemudian tanggalnya. Nah, kemudian kalau di media sosial ada misalnya video-video, nah yang misalnya kan ada salah satu calon, nah dituduh begini-begini, itu bisa dilihat, ya apakah berita itu benar atau tidak, ya bisa dicek, diedit atau fakta yang sesungguhnya. Nah, nanti bisa dilihat akunnya. Nah, tanggal berapa dia memposting itu. Nah, kemudian dilihat nama akunnya. Nah, dan untuk melihat itu ya tidak hanya satu akun saja, tapi bisa dicek di berbagai akun. Apalagi sekarang media sosial itu kan sangat luar biasa. Ya, kemudian di Google juga itu bisa dicari, ya, ditemukan tentang informasi kebenaran berita itu, ya, hoax atau tidak. Nah, itu yang upaya yang dilakukan. Kemudian bagaimana cara mengedukasinya? Nah, generasi muda ini adalah merupakan generasi yang merupakan agen pembaharu. Nah, artinya generasi muda ini harus peduli
Ya, jangan merasa cuek, merasa bodoh, acuh tak acuh, tapi kita harus memiliki kontribusi untuk eh, perubahan ya demokrasi yang lebih baik lagi. Jadi mungkin dengan media sosial ya kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang benar, yang santun. Nah, kemudian juga bisa dengan melalui ya diskusi, ya bisa melalui dengan sosialisasi ya di masyarakat, ya terutama mungkin di komunitas kita ya sebagai pemuda, ya karena kan mahasiswa ini kan punya komunitas juga, ada remaja masjid, mungkin ada organisasi ya olahraga, ya seni dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada mereka. Nah, jangan pula kita mahasiswa termakan hoax dan kita juga tidak punya upaya untuk mengcounter sebuah berita benar atau tidak. Nah, maka ya generasi muda inilah sesungguhnya yang bisa memberikan atau mewarnai ya kondisi ya kehidupan yang lebih baik lagi. Ini mungkin dari saya. Cek. Salah satu bahagian dari pemuda. Maka jangan mudah terpengaruh dari apapun. Oke. Karena kita ingat apa ya, kalau begitu kan untuk kategori, ingat kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Berarti pemuda itu produktif dong, cerdas dong, kan gitu. Maka generasi muda yang cerdas itu ya salah satunya tidak mudah terpengaruh. Apalagi Anda hari ini adalah mahasiswa, salah satu mahasiswa dan bahagian dari pemuda. Anda kan sudah belajar ilmiah, semi ilmiah, mahasiswa. Nggak ada loh yang maha di antara siswa-siswa lainnya. Berarti sudah bisa memfilterisasi pengaruh budaya-budaya yang negatif. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa itu sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Darwis tadi, selalu dalam agen perubahan. Anda dong mahasiswa sebagai pemuda, lakukan agen perubahan menuju perubahan-perubahan yang positif. Ada kata bijaknya begini loh. Ini ada kata bijak dari bijak Arabnya sebenarnya. Laisal fata kana abi walakin fata kana li. Hai pemuda, jangan katakan ini ayah saya. Tapi kamu pemuda harus mengatakan ini dong saya. Oke, saya pikir itu aja Bu Najriani. Terima kasih. Kita Luar biasa. Terima kasih Pak Darwis dan Bu Halimah atas responnya dari pertanyaan mahasiswa kita di ruang rapat salim ini ya. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan untuk berdiskusi. Oke. Mungkin bisa dibantu untuk mikrofon kepada mahasiswa kita di sisi sebelah kanan. Pasti sudah tidak sabar ya untuk bertanya ya. Oke. Dan tentunya kami juga masih menunggu pertanyaan pendengar Radio Karnova 99,4 FM di Facebook ya. Kak Purnama ya. Kita akan respon juga pertanyaan-pertanyaan dari Facebook. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nazriani Lubis SPD MPD selaku moderator dan Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA dan Ibu Dr. Halimatul Mariani SHMH selaku narasumber. Perkenalkan, nama saya Nisa Puspita, saya dari Prodi PGSD. Izin Bapak Ibu, saya mau bertanya sedikit. Dalam beberapa tahun terakhir kan tingkat partisipasi dalam memilih pemuda itu cenderung hampir menurun.
Namun nggak banyak juga dari mereka tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dengan alasannya kurang kepercayaan terhadap calon pemimpin ataupun ketidakpedulian terhadap politik yang biasanya sering terucap oleh mereka. Fenomena golput ini juga bisa berdampak signifikan pada hasil pilkada 2024 tentunya. Terutama karena generasi muda merupakan sekelompok pemilih yang besar dan berpengaruh seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah ada dampak dari golput di kalangan generasi muda terhadap hasil pilkada di tahun 2024 dan apakah yang bisa dilakukan supaya pemuda dapat menggunakan secara baik ini untuk pemilihan suaranya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya. Ada yang relate nggak di sini? Ada yang golput nggak di sini? Ada. Ayo hati-hati, jangan dijawab ya. Simpan dalam hati aja jawabannya. Oke, nah terima kasih Puspita dari program studi PGSD. Jadi kita langsung saja ya, kita beri kesempatan kepada Bu Halimah terlebih dahulu untuk merespon nih bagaimana untuk menghindari golput ya supaya pemuda tidak golput. Karena katanya golput nggak percaya sama calon pemimpin daerahnya gitu, Bu Halimah. Gimana tuh Bu Halimah? Silahkan Bu. Oke, baik Ibu Najriani Lubis, kebutuhan seluruh audiens dan para pendengar Radio Kardopas 99,4 FM dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada siapa tadi anak Ananda ya, mahasiswa di kita Nisa ya, dari PGSD. Wow, keren dong kalau golput. Jangan ya, dari akademisi tidak boleh ya, dari akademisi kita tidak boleh golput karena merugikan. Itu bukan karakternya kamu seorang pemuda. Oke, itu bukan karakternya kamu seorang pemuda. Oke, tapi gunakanlah hak pilih Anda dengan baik. Terkait dengan itu, ya sekarang kan udah mudah ya. Mau transportasi pun ke daerah-daerah sudah banyak pihak pemerintah atau pihak dari pemerintah menyediakan ke kampung-kampung ya terkait dengan pilkada sudah kok gratis pulang kampung bareng-bareng menuju pilkada 2024. Sebelumnya juga pernah saya juga pernah mahasiswa seperti Anda sekalian tahun 99 2000 mungkin semester 3 atau semester 4 sama seperti kalian. Kita juga mahasiswa sebelumnya. Kita bareng-bareng pulang kampung disediain dengan dengan transportasi daerah masing-masing ya menuju pemilihan umum secara umum kemudian pilkada dan sebagainya. Saya pikir tidak ada tantangan, tidak ada pesimis ya. Hadapilah kamu pemuda untuk pilkada 2024 nanti, tapi tetap dalam koridornya etika yang baik ya, berjuang kemudian bersaing dengan secara sehat. Hidup pemuda. Karena pemuda adalah pertama P-nya punya tanggung jawab sesuai dengan tupoksi dan tugas Anda masing-masing. Kalau Anda pemudanya adalah mahasiswa, maka tanggung jawab kamu adalah sebagai mahasiswa. Lalu E-nya, etika yang baik ya harus ada pada diri kita sebagai pemuda. Lalu M-nya, mulai untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif ya seperti tawuran, tidak golput ya, tidak kampanye hitam, tapi berjuanglah dan berkompetisilah dengan sehat. Lalu apalagi U ya, utamakan ya sosial ya, sosialita ya, sosial ya. Misalnya berteman dengan baik ya, bicara dengan baik dan lain-lain sebagainya. Lalu D, dalami ilmu Anda dengan banyak referensi, misalnya membaca. Membaca ini bukan apanya alfabet saja, misalnya merdekanya generasi muda cerdas di pilkada 2004. Bukan hanya alfabet, bukan aja huruf, tapi baca kondisi situasi Anda dimanapun berada sesuai dengan motonya Kardopa ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir A ya,
akademisi adalah salah satu wadah untuk mencerdaskan kamu seorang pemuda. Maka dengan kamu berada di akademisi, lahirlah pemuda-pemuda yang cerdas. Terima kasih ya. Kita kembalikan kepada Ibu Najriah. Oke, terima kasih Bu Halimah udah dapet ya jawabannya ya Puspita ya. Pemuda, P-nya apa? EMUDA. Oke, sekarang kita masih butuh respon dari Pak Darwis. Silakan Pak Darwis. Bagaimana nih mahasiswa supaya tidak golput dan memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap calon pemimpin daerah? Ya, baik. Terima kasih ya, pertanyaannya. Jadi, bagaimana agar mahasiswa tidak golput? Nah, artinya mahasiswa yang golput golput itu singkatan ya. Golongan putih artinya tidak memilih. Nah, bukan berarti golongan putih itu dia masuk golongan yang baik. Itu kan apa istilah? Golput. Golongan putih dalam arti dia tidak memilih. Nah, bagaimana cara menghindari supaya kita tidak golput? Nah, tentu sebagai mahasiswa agar kita tidak golput, kita harus memahami proses ya pilkada atau pemilu ya dengan baik ya. Dengan kita mengikuti proses itu tentu kita memahami. Tapi kalau kita tidak mau tahu, cuek ya, kan sekarang kan banyak mahasiswa pemuda menghabiskan waktunya di kafe-kafe, nongkrong dari malam sampai subuh pulang, ya kan? Nah, artinya dia tidak mau tahu tentang perkembangan politik di Indonesia. Jadi artinya dia harus mengikuti proses tahapan dalam pemilu atau pilkada lah untuk tema kita hari ini. Itu satu. Yang kedua, agar supaya kita tidak golput, maka kita harus memahami tentang visi, misi, program yang akan kita pilih. Nah, tentu kalau kita memahami ya visinya apa, misinya apa, programnya apa, latar belakang kehidupannya, ya, jejak rekamnya. Nah, apalagi saat sekarang ini, hari gini, kalau pemimpin, tokoh publik tidak ada media, ya nggak mungkin, Pak. Nah, dan jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Nah, artinya mahasiswa harus proaktif untuk mencari informasi tentang siapa yang mau kita pilih dalam pilkada nanti. Lihat, ya mungkin TikToknya ada, ya kan, Facebooknya, ya, kemudian program-programnya, kemudian story-nya, ya kan. Nah, awak yang udah tua gini aja ada TikToknya. Nah, ini sekaligus promosi lah. Kalau Facebook saya nanti buka Sahabat Ahmad Darwis. Ini sekaligus yang punya HP, yang lagi megang HP buka Facebook Sahabat Ahmad Darwis. TikToknya Ahmad Darwis Official. Nah, kemudian Instagramnya Ahmad Darwis. Nah, ini kan contoh, sekali kan promosinya ini. Nah, artinya kalau adik-adik bingung, ya, golput, tidak menentukan pilihan, berarti kan kita tidak tahu tentang siapa yang mau kita pilih. Itu harus dicari informasi, ya, apalagi visi, misi, kemudian banyak itu biasanya sosialisasi tentang calon, ya, kepala daerah. Kalau kita tidak memilih, berarti kita tidak memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara untuk 5 tahun yang akan datang. Ya, terkait masalah pendidikan kita, masalah ekonomi kita, masalah hukum, masalah ya semua persoalan-persoalan yang, nah, jadi ada sebuah kaidah itu kan, artinya lebih baik
kita memilih pemimpin, walaupun pemimpin itu tidak baik, ini kan kalau untuk memilih di antara sekian banyak, semua jahat, ya kan? Itu lebih baik kita memilih ketimbang kita tidak memilih pemimpin. Nah, tetapi di antara kedua itu, ya, pilih yang lebih kecil mudaratnya. Ya, misalnya ini bandit, sama-sama banditnya ini. Nah, cuman bandit ini agak soleh dikit lah gitu kan, agak lebih peduli, banyak membantu. Nah, kita pilih yang kecil mudaratnya. Tidak boleh kita tidak memilih sama sekali. Dan dalam Islam pun ya diajarkan kita untuk memilih pemimpin. Nah, bagaimana kita mau menghadapi aktivitas kehidupan kita kalau kita tidak ada pemimpin? Nah, tingkat lurah aja kalau nggak ada pemimpin bingung kita. Nah, ada orang meninggal, ada orang punya, nggak ada. Nah, buat KTP dan lain sebagainya, apalagi tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota. Nah, tentu kita harus punya pemahaman, pengetahuan ya tentang siapa yang mau kita pilih ya untuk menentukan nasib ya bangsa kita, khususnya di tingkat kabupaten, kota, provinsi untuk ya 5 tahun yang akan datang. Jadi itu yang harus dilakukan ya, harus memahami. Kemudian juga ya mahasiswa harus terus-menerus ya diaktifkan kegiatan-kegiatan ya, diskusi, ya seminar. Nah, ini kan untuk ya memberikan pemahaman kita tentang ya kehidupan bernegara, berbangsa, ya bermasyarakat dan lain sebagainya. Sehingga kita punya kepedulian ya terhadap ya nasib ya kehidupan yang ada di sekitar kita. Ini dari saya mungkin. Oke, terima kasih Pak Ahmad Darwis. Bolehlah kasih applause lagi untuk Pak Ahmad Darwis dan Bu Halimah. Tadi kalau Bu Halimah, kalau kampungnya jauh harus pulang kampung gitu ya Bu ya. Supaya nggak golput gitu ya Bu Halimah ya. Ya, benar. Oke. Nah, mungkin masih ada waktu, kita masih kasih kesempatan untuk adik-adik yang di ruang rapat untuk memberikan pertanyaan agar kita lebih berdiskusi lebih dalam lagi kepada dua narasumber kita. Ya, silakan jangan lupa perkenalkan diri, asal fakultasnya dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Pak Dr. Haji Ahmad Darwis, SAG MA, selaku narasumber pertama. Dan yang kedua, Ibu Dr. Halimah, Dr. Halimatul Mariani, ya, Dr. Halimatul Mariani SHMA. Baik. Pertanyaannya di sini. Diri dulu. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Slindra, Prodi dari Manajemen Fakultas Ekonomi. Oke. Di setiap pilkada atau pilihan kepala daerah, di mana yang mendaftar itu terdapat visi dan misinya. Jadi pertanyaan saya di sini, di dalam pilkada, visi misi itu menjadikan tujuan kita untuk memilih kepala daerah itu. Dan apabila visi misi ini tidak berjalan dengan baik, apa sih efek bagi pemerintahan? Efeknya bagi pemerintahan. Dan apakah Ibu dan Bapak setuju bila yang memimpin daerah itu dipimpin generasi Z? Baik, itu pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Biasa, terima kasih Wahyudi dari Fakultas Ekonomi atas pertanyaannya. Jadi ditanya ya gimana kalau visinya tidak terwujud gitu ya. Visinya tidak terwujud, apa efeknya untuk negara? Kemudian setuju nggak Bapak Ibu kalau pemimpin daerahnya itu adalah generasi Z? Pengen ya jadi pemimpin daerah Wahyudi sekarang ya? Udah pengen? Oh, belum. Persiapan, iya. Jadi doa ini benar. Oke, langsung saja kita persilahkan kepada Pak Darwis untuk merespon pertanyaan dari Wahyudi.
Baik, terima kasih Wahyudi ya. Adik Wahyudi ya, mahasiswa ekonomi ya, terkait dengan bagaimana kalau pemimpin kita yang dipilih tidak sesuai dengan visi dan misinya. Nah, maka yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, kita tetap menjadi generasi pembaharu. Tetap saja kita melakukan kontrol sosial kita. Nah, artinya ya kalau perlu kita menyampaikan demo, aspirasi harus disampaikan. Ya, terkadang mahasiswa pun kalau udah demo melempem dia. Ya nggak mau dia demo-demo, untuk apa itu, capek, nggak dapet duit katanya. Ada yang demo kalau dikasih duit. Nah, artinya kritik sosial itu terus dilakukan. Nah, dan upaya untuk menyampaikan aspirasi itu banyak cara yang harus dilakukan yang tidak ya menimbulkan ya hal-hal yang negatif, anarkis, ya brutal dan lain sebagainya. Silakan saja. Ya, bisa langsung, bisa melalui tulisan, bisa melalui apa namanya? Audiensi, ya medsos dan lain sebagainya. Ini terus ya dilakukan. Ini kan fresher. Mahasiswa itu begitu kerjanya. Kalau memang kepala daerah tidak sesuai dengan janjinya, dengan program yang ditawarkan, visi dan misinya, itu terus ya kita kritik, ya kita suarakan apa namanya? Kebaikan-kebaikan kita berikan. Tapi ya ingat ya kita harus punya adab, etika, ya jangan sampai kemudian apa yang kita sampaikan itu ya membuat orang ini bukan dia menerima masukan kebaikan, malah justru ya kita mendiskriminasikan ya atau hujatan, cacian. Nah, itu tidak menunjukkan adab sebagai seorang ya mahasiswa muslim yang baik. Nah, itu tentu yang harus dilakukan. Lalu kemudian bagaimana kalau mau jadi pemimpin? Wah, itu lebih bagus. Nah, karena memang kita ini semua kan calon pemimpin. Nah, dan itu nanti terlihat ya, mahasiswa yang dia aktif dalam berorganisasi itu nanti akan terlihat. Nah, dan saya menyaksikan itu. Ya, mahasiswa saya yang aktif di kampus dulu dalam organisasi, ya, aktif dalam arti bukan hanya ikut-ikutan. Nah, ikut sana, ikut sini, tapi dia aktif menjadi peran utama. Nah, sebagai ketua, sebagai sekretaris, nah dia melakukan apa namanya program-program langsung, ya dia lakukan. Nah, jadi itu artinya ya kalau mau jadi pemimpin silakan. Nah, memang itu harus. Kita ini kan dipersiapkan mahasiswa itu untuk jadi pemimpin. Nah, apalagi generasi muda punya kompetensi, kemampuan, ya, menang di pilkada, jadi wali kota, bupati, wah mantap. Energik, kemudian punya potensi, punya kompetensi, wah ini luar biasa. Nah, iya cukup umur. Nah, nggak cukup umur dipaksakan, nah, itu namanya ya apa namanya mencederai demokrasi, dipaksakan. Nah, itu dari saya. Baik. Oke, terima kasih Pak Darwis. Bagaimana Wahyu? Iya. Oke, baik. Mungkin Bu Halimah kita minta untuk merespon pertanyaan dari Facebook ya Bu Halimah ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Kita langsung saja ke pertanyaan dari Facebook. Silakan Kak Purnama. Ini tes. Ini dari izin ya Bapak Ibu, ini dari Facebook. Pertanyaan dari Facebook. Pak, saya mau tanya, bagaimanalah kami bisa cerdas dan bersih ketika contoh kami aja seperti itu? Dan ketika kami buka suara, selalu ada aja ancaman dan sanksi buat kami. Sebenarnya kita udah merdeka atau belum sih, Pak? Nah, ini buat ingatan lagi buat teman-teman mahasiswa.
pada tahu nggak ya pemilu itu kapan? Pilkada itu kita kapan? Tanggal berapa? 27 November. Kurang 1 bulan lagi. 27 November yang itu kita harus bangun pagi. Karena apa? Karena TPS itu kita buka jam 7 sampai jam 13. Nah, teman-teman wajib harus bangun pagi, datang ke TPS, lihat kertas suaranya, terus itu coblos yang teman-teman gitu. Oke, saya serahkan kepada Bu Halimah mungkin bisa merespon atau Pak Darwis. Pak Darwis silahkan Pak. Tadi pertanyaannya kita udah merdeka sih belum sih nih gitu Pak. Apakah kita sudah merdeka? Karena katanya kalau kasih komen, kasih pendapat, terkadang dapat ada intimidasi gitu Pak. Ada ancaman. Jadi menurut Bapak, apakah generasi muda ini sudah merdeka atau belum dalam konteks persiapan Pilkada 2024? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi intimidasi itu tidak harus kita ambil pusing ya kan. Nah, kalau kita ingin melakukan perbaikan, ya kita nggak usah takut dengan intimidasi. Nah, dan sekarang ini kan memang banyak orang-orang yang memang dia dibayar, ya buzzer ya kan, yang untuk melegalkan, meloloskan semua ya keinginan-keinginan. Maka kita sebagai generasi muda, kita tidak boleh punya mental mental tempe ya kan. Nah, kita harus berani menyuarakan kebenaran. Ya, kalau ada kecurangan, kalau ada laporkan. Nah, kita bisa menggunakan media sosial untuk ya melakukan perubahan, perbaikan, ya masukan saran, tetapi kita harus menjaga etika adab ya, jangan ada hujatan, cacian, makian, nah berita hoax dan lain sebagainya. Saya pikir ya kita ya sudah merdeka kita ini. Yang nggak merdeka itu karena memang sikap kita gitu. Nah, kita takut ancaman, intimidasi, kita saja nggak merdeka. Nah, namanya generasi merdeka, ya kan, cerdas, ya kan. Jadi harus berani menyuarakan kebenaran itu. Nah, itu menurut saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk pertanyaan-pertanyaan baik dari ruang rapat UMN Al-Wasliyah maupun dari Facebook. Semuanya sangat luar biasa sekali. Dan kita sudah di penghujung acara ya Kak Purnama ya. Jadi saya simpulkan bahwasanya generasi muda cerdas Pilkada 2024 adalah generasi muda yang menggunakan hak pilih suaranya untuk berkontribusi membangun negara kita tercinta yaitu Indonesia. Dan yang tadi dari Pak Ahmad Darwis, dari Bu Halimah menyampaikan bahwasanya yang paling utama fondasinya adalah etika. Ya, jadi generasi cerdas itu adalah yang beretika dan juga memiliki keterampilan literasi yang baik agar terhindar dari namanya hoax ya, terhindar dari tindakan golput, juga terhindar dari money politik gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita harus meningkatkan keterampilan literasi kita khususnya karena ini terkait dengan pilkada, literasi politik seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kita kembali kepada host kita Kak Purnama. Silahkan Kak Purnama. Baik, terima kasih kepada Ibu Nazrilia Lubis dan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAMA dan Ibu Dr. Halimatul Maryani SAMH yang telah menjawab pertanyaan teman-teman mahasiswa dan pendengar Kardopa. Baik, buat pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, sampai di sini dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema Merdekanya Generasi Muda di Pilkada 2024 live dari ruangan rapat Senat UMN Al-Wasliyah Medan. Saya Purnamasari beserta tim pamit undur diri. Sampai jumpa di MGC selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami teman Anda. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.